Perkenalkan, nama saya Ropinta Uli Silitonga, MPM 1909 10196. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan batu serimbang. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memainkannya dan apa saja bahan yang perlu untuk memainkan batu serimbang. Permainan batu serimbang. Di dalam bermain batu serimbang, permainan bisa dilakukan sebanyak 2 orang, bisa juga 1 orang, bisa juga berkelompok. Nah, dalam permainan ini bahan yang kita butuhkan adalah 5 buah batu yang akan kita gunakan dalam bermain. Permainan diawali dengan sweet untuk menentukan siapa yang pertama sekali untuk memainkan batu ini. Awal bermain diawali dengan sweet 1-5. Poin yang terbanyak dialah yang duluan memainkan batu serimbang ini. Dan yang kalah akan menunggu temannya yang sedang bermain hingga dia melakukan kesalahan. Di dalam permainan batu serimbang ada hitungan per 1, per 2, per 3, per 4 sampai hitungan per 7. Nah, di mana untuk melakukan hitungan per 1, kita serahkan semua batu, 5 buah batu tersebut seperti ini. Nah, 1 buah batu kita ambil tanpa menyentuh atau membuat batu yang lain bergerak. Apabila kita mengenai batu yang lain dalam mengambil 1 buah batu ini, kita membuat batu yang lain bergerak, maka disitulah kita akan dikatakan kalah atau salah. Nah, untuk di dalam hitungan per 1 ini, di sini kita mengutip 1 per 1 batu yang kita jatuhkan ini tanpa mengenai batu yang lain. Caranya itu seperti ini. Nah, kita kutip 1 per 1, 1 buah batu kita lempar ke atas, dengan sigap kita mengambil 1 buah batu yang di bawah dan menangkap dengan cepat batu yang kita lemparkan tadi sebelum terjatuh ke lantai. Contohnya seperti ini. Nah, seperti inilah cara melakukan hitungan per 1. Setelah hitungan per 1 siap, kita lanjut ke hitungan per 2. Hal yang kita lakukan juga sama. Dengan cara seperti ini. Kita serahkan semua 5 buah batu tadi seperti ini. Nah, kita mengambil 1 buah batu yang kita jadikan sebagai induk untuk lemparan ke atas. Nah, di sini di hitungan per 2 ini kita mengutip batu sekaligus 2. Kita mengutip sekaligus 2 buah batu tanpa menyentuh batu yang lain. Contohnya seperti ini. Nah, jika kita tidak berhasil mengutip 2 buah batu, apabila kita mengutip lebih dari 2 atau kurang dari 2, maka di situ kita akan dikatakan salah. Nah, setelah hitungan per 2 selesai, kita lanjut ke hitungan per 3. Kita serahkan batunya, saya ulangi, kita serahkan batunya seperti ini. Kita ambil 1 buah batu dan kita mengutip sekaligus 3 batu. Contohnya seperti ini. Nah, setelah kita mengutipkan 3 buah batu, yang tersisa di sini adalah 1 buah batu. Nah, di sini kita mengutipnya 1. Nah, begitulah hitungan per 3. Kita lanjut ke hitungan per 4. Hitungan per 4 itu caranya seperti ini. Kita telungkupkan semua batu. Di sini kita harus melakukannya dengan cara menelungkupnya. Setelah kita telungkup, kita ambil 1 buah batu yang kita jadikan sebagai induk atau lemparan ke atas. Kita mengambilnya tanpa menggerakkan batu yang lain. 1 buah batu kita ambil, semua batu yang tersisa tidak boleh bergerak sedikit pun. Apabila batu tersebut bergerak, kita goyang, maka di situ kita akan dikatakan salah. Kita ambil 1 buah batu. Nah, inilah yang kita jadikan sebagai induk yang akan kita jadikan untuk melemparan ke atas. Caranya
di sini kita mengutipnya sekaligus 4 karena ini hitungan per 4. Nah, dalam hitungan per 5, bedanya itu kita lemparkan 1 buah batu ke atas, 4 buah batu kita telungkupkan langsung ke bawah. Caranya seperti ini. Setelah kita batu tersebut kita telungkupkan, batu yang kita lempar tadi dengan sigap kita tangkap lagi sebelum terjatuh ke bawah. Apabila batu yang kita lempar terjatuh duluan ke bawah, maka di situ kita akan dikatakan salah. Caranya seperti ini. Kita langsung mengutipnya sekaligus 4. Setelah hitungan per 5 selesai, kita lanjut ke hitungan per 6. Di dalam hitungan per 6 itu 1 buah batu kita lempar ke atas. Dengan sigap 1 jari kita mencolek ke bawah seperti ini dan langsung dengan cepat menangkap kembali batu yang di atas sebelum terjatuh ke bawah. Caranya seperti ini. Nah, begitulah hitungan per 6. Kita lanjut ke hitungan per 7. Di dalam hitungan per 7 ini kita genggam ke 5 batu tersebut seperti ini dan kita lempar ke punggung tangan kita dengan cepat seperti ini. Nah, apabila satu batu yang tertangkap atau tertinggal di atas, maka di situ kita akan dikatakan salah. Apabila lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, di sini kita tidak dikatakan salah. Setelah batu tersangkut di telapak tangan kita seperti ini, kita tangkap dengan cepat seperti ini. Jika batu yang ada di telapak tangan kita jumlahnya 4, maka kita harus berhasil menangkap batu tersebut 4 buah. Apabila 1 buah batu yang di punggung tangan kita ini jatuh saat menangkap, maka di situ kita akan dikatakan salah. Nah, 1 buah batu ini hitungannya 10. Di sini saya mendapatkan 4 buah batu, maka poin yang saya dapat itu jumlahnya 40. Nah, setelah kita berhasil menangkapnya, kita kutip batu yang jatuh tadi. Kita kutip seperti ini. Nah, setelah hitungan per 7 selesai, kita mendapatkan poin 40. Kita kembali lagi ke hitungan per 1. Kita ambil 1 buah, kita kutip 1 per 1. Setelah itu kita lanjut ke hitungan per 2. Di sini kita sudah memiliki 40 poin. Setelah kita sudah mendapatkan 40 buah batu tadi kita sudah mengutip 1 buah batu yang terjatuh. Nah, itulah yang dinamakan per 1. Karena tadi 1 buah batu yang jatuh, kita itu dinamakan per 1. Nah, setelah itu kita langsung melanjutkan ke hitungan per 2. Seperti ini. Setelah hitungan per 2, kita lanjut ke hitungan per 3, per 4, per 5, dan per 6. Nah, setelah per 6 siap, kita lanjut ke hitungan per 7.